Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Stop Menangis, Berhenti Menangis atau Jangan Menangis. Latar belakang dari ayat yang sebentar kita akan pelajari, kurang lebihnya bangsa Israel mereka menderita, susah, sengsara, miskin, melarat, tertindas. Mereka ada di tanah pembuangan, di tanah Babel. Air mata, tangisan itu menjadi rezeki mereka tiap hari. Kira-kira seperti itu. Kejadian ini mirip dengan seorang janda dari kota Nain. Dia punya anak satu-satunya mati. Bawa pengusung semuanya dari kota Nain. Yesus datang ketemu sama ibu janda ini berkata begini, jangan menangis. Saya suka ajarkan kenapa Yesus berkata kepada ibu janda ini jangan menangis. Selalu saya jawab gini, hanya Yesus yang sanggup menghapus, menghentikan air mata kita. Dan Anda tahu ketika Yesus berkata ibu jangan menangis, kemudian segera dia berkata kepada anak yang mati, anak muda bangunlah, anak muda bangkitlah. Bangun hidup lagi tuh anak. Tangisan ibu tadi betul-betul stop. Air matanya, tangisannya diganti dengan tawa dan sukacita. Seperti itulah gambaran yang terjadi di mana bangsa Israel air mata, tangisan itu kayaknya menjadi rezeki mereka tiap hari di tanah pembuangan. Banyak tangisan. Kalau Anda belajar di Alkitab, berabad-abad, bertahun-tahun Israel itu memang banyak menangis. Dari mulai pembuangan di tanah Mesir. Jadi budak di sana, budak Rodi 400 tahun, 4 abad. Kemudian di tanah Babel 70 tahun. Jadi kalau istilahnya begini, masalah menangis, masalah mencucurkan air mata, udah biasa orang Israel. Itu berabad-abad, bertahun-tahun memang menangis mereka. Mari kita lihat ayat ini sekarang saudara ya. Yeremia pasal 31 kita baca ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama saja ya dua ayat ini. 16-17 bersama kita baca 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. 17, masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Ayat yang kita baca ini bicara pemulihan. Yang hancur, yang sudah kacau balau berantakan, Tuhan akan bangkitkan, pulihkan lagi. Nah, perkataan firman Allah ini Tuhan katakan kepada bangsa Israel ketika memang mereka menangis di tanah pembuangan. Air mata jadi rezeki mereka tiap hari. Nangis jadi budak Rodi, kerja paksa. Datanglah firman Tuhan kepada mereka yang diucapkan melalui Nabi Yeremia. Nah pertanyaannya, siapakah Nabi Yeremia? Saya terangkan sedikit ya. Nabi Yeremia supaya clear dan jelas adalah seorang nabi yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang dijajah ada di tanah pembuangan. Dan catatannya perlu Anda ingat, Nabi Yeremia itu dikenal, coba lihat gambar ini. Dia adalah seorang nabi yang the weeping prophet, nabi air mata. The weeping prophet, nabi yang seringkali kasih nasihat Israel sambil menangis. Menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan sambil mencucurkan air mata. Dan penting saya sampaikan, ketika Nabi Yeremia menyampaikan firman Allah, kasih nasihat sama Israel sambil mencucurkan air mata, sambil menangis. Itu dia bukan menangisi kesusahannya. No. Dia bukan menangisi aduh susah menderita aku, enggak. Dia sampaikan nasihat Allah, perintah pesan Allah pada Israel. Dia tangis itu penderitaan bangsanya. Nabi ini hebat loh. Dia bukan nabi yang menangisi dirinya, menangisi kesusahannya. Dia itu menangisi saking susahnya, menderitanya, melaratnya, tertindasnya bangsanya. Setiap kali Yeremia sampaikan pesan Tuhan, nasihat Tuhan, itu sambil menangis. The weeping prophet, nabi air mata. Banyak menguras air mata nabi ini melihat saking sengsaranya umat Allah di tanah pembuangan. Tapi aneh, bin ajaib gitu.
Nabi yang biasanya menyampaikan pesan Tuhan dengan mencucurkan air mata sambil menangis, tiba-tiba dia berkata berbeda hari itu. Tiba-tiba dia sampaikan perintah pesan Tuhan berkata begini. Tadi kita udah baca ayatnya kan, Yeremia 31 tadi 16-17, tahan dirimu dari menangis. Tiba-tiba dia ngomong begitu, aneh kan? Pasti kaget tuh umat Israel. Biasanya dia nangis. Itu kebiasaannya dia meneteskan air mata lihat penderitaan umatnya. Sekarang tiba-tiba dia berkata, tahan dirimu dari menangis. Ngomong sama umat Tuhan. Tahan suaramu dari menangis mencucurkan air mata. Tahan matamu dari cucuran air mata. Stop menangis, jangan menangis. Nah pertanyaannya, kenapa Tuhan mengatakan lewat Nabi Yeremia menyampaikan pesan yang sangat berbeda? Jangan menangis. Kalau kita lihat ayat-ayat tadi saudara ya, sebagai tambahan saja, Tuhan berkata begini, ada upah untuk jerih payahmu. Lalu katakan ada ganjaran untuk setiap penderitaanmu yang kamu alami di tanah pembuangan, di tanah Babil. Bahkan ayat 17 dikatakan masih ada hari depan buat kamu. Kamu akan kembali dari negeri musuh. Anak-anakmu akan kembali ke tempatnya. Masih ada harapan. Walaupun sebetulnya mereka memang menangis menderita. Kalau kita lihat ayat ini, sebetulnya bangsa Israel ini kalau dibilang sudah hancur, ya sudah hancur. Jadi budak Rodi, jadi tawanan dijajah kok. Identitas mereka sudah hancur. Bangsa mereka sudah hancur. Rumah tangga bagaimana? Ya ikut mengalami kehancuran. Anak-anak mereka mengalami kehancuran. Pekerjaan bisnis usaha mereka mengalami kehancuran. Udah dijajah, bangsa sudah hancur. Apa yang mau diharapkan? Negara sudah hancur dijajah, apa yang mau diharapkan? Tapi tiba-tiba Tuhan berkata lewat nabinya, stop, jangan menangis. Ada upah untuk jerih payahmu. Lalu dikatakan ada ganjaran untuk setiap penderitaan kamu alami. Masih ada hari depan. Makanya dikatakan apa? Jangan menangis, berhenti kamu dari mencucurkan air mata. Nah, sekarang saya akan pertajam sama saudara. Kenapa dia katakan jangan menangis? Karena ternyata memang ada harapan. Ada janji-janji Tuhan ternyata sudah diucapkan di ayat di atasnya. Ayat 2 dan itu ayat ketiga dan ayat yang keempat. Sehingga dia berkata, stop jangan menangis, masih ada harapan kok. Kamu akan pulang dari negeri pembuangan dari musuh ini. Janjinya dikatakan begini, lihat ayat yang kedua ya. Yeremia 31 kita baca ayat yang kedua dan ketiga. Saya baca secara lengkap dulu saudara ya. Beginilah firman Tuhan, ini janjinya masih ada harapan. Iya, Tuhan mendapat kasih karunia di padang gurun. Jadi Israel mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu, dari auman padang belantara. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Perhatikan ayat yang ketiga. Ini janji masih ada harapan. Dari jauh dikatakan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Lihat, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kita lihat beberapa penyebab alasan. Kenapa Tuhan katakan lewat firman-Nya kepada Israel lewat Nabi Yeremia. Stop menangis, cegah matamu mencucurkan air mata mulai sekarang. Ada harapan bagimu, ada upah, ada ganjaran bagimu. Kenapa? Ada janji di sini di ayat yang ketiga, 2 dan 3. Saya jadikan satu. Ayat 3 dikata begini, dari jauh dikatakan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada umat Israel di tanah pembuangan. Ini janji yang pertama. Atau ini alasan pertama kenapa Tuhan berkata stop, jangan menangis. Ada janji Tuhan. Walaupun dari jauh dikatakan Tuhan tetap menampakkan diri kepada umatnya walaupun dari jauh. Kadangkala kita seperti orang Israel di tanah pembuangan menangisi keadaan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kau tangisi hari ini dalam hidupmu. Ada orang tertentu menangisi penyakitnya tidak sembuh-sembuh Pak Pendeta. Saya udah macam-macam datang ke dokter spesialis, udah macam-macam minum obat. Sampai hari ini saya belum sembuh.
Atau Anda sedang menangisi pekerjaanmu, dampak pandemi yang mengalami kesulitan, kemerosotan sampai detik hari ini dan belum ada tanda-tanda kebangkitan. Sedih dong, menangis dong. Dulu ekonomi bagus, dulu kerjaan bagus, sekarang merosot tajam, menangis untuk penghasilan. Atau orang tua sedang menangisi anak-anaknya, atau anak-anak menangisi orang tuanya, atau istri menangisi suaminya yang lama tidak pulang. Berbagai jenis tangisan terjadi di antara kita. Saya tidak tahu kondisimu, Anda sedang menangisi apa hari ini. Pasti berbeda kan? Saya percaya firman Allah datang tidak ada kebetulan. Ada yang sedang Anda gumuli hari ini. Ada yang sedang Anda tangisi, minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong pulihkan, berkati, kasih jalan Tuhan. Dengar baik, ada janji Tuhan. Walaupun kita mengalami kesusahan, ada air mata penderitaan kita tangisi. Ayat ini berkata, Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita loh. Dia berada selalu sama kita. Walaupun kita seperti Israel di tanah pembuangan dalam tangisan air mata. Dari jauh Tuhan tetap menampakkan diri. Kalimat yang mengatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Artinya gini, Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Seperti itulah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun kita lihat sepertinya dari jauh, tapi Dia ada. Satu contoh ya. Lihat ayat berikutnya ini, contoh saja pandangan buat kita tentang Nabi Elia. Ketika selama 3,5 tahun masa kelaparan, tidak ada hujan, bahkan diperkirakan tidak ada embun yang turun. Hari itu Elia itu berdoa kepada Tuhan. Itu saya baca ayatnya sambil saya terangkan ya. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 43 sampai 45. Saya baca begini. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, kepada hambanya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, perhatikan, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai berapa kali? 7 kali. Pada ke-7 kalinya perhatikan, berkatalah bujang itu. Wah, ini yang saya maksudkan. Awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, tiba-tiba Nabi ini berkata begini. Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai, lihat kalimat ini, engkau terhalang oleh hujan. Hujan akan datang, katakan sama Raja Ahab. Bahkan di ayat 41, aku mendengar derau bunyi hujan. Tidak ada orang dengar, Elia dengar coba. Saya lanjutkan 45. Maka dalam sekejap mata cepat sekali. Awan yang kecil dari jauh sebesar telapak tangan. Kelihatannya kecil katanya dari jauh, tiba-tiba berubah. Dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh apa? Oleh awan badai. Tiba-tiba berubah jadi awan badai keras, gelap, tiupan keras. Lalu turunlah hujan yang lebat, sangat lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Lihat dalam cerita ini Elia suruh bujangnya naik ke langit. Lihat ada tanda-tanda hujan enggak? Karena dia minta hujan. 3,5 tahun kelaparan, kekeringan. Orang ini berdoa. Yang ke-7 kali, singkat kata begini, bujangnya berkata, aku lihat dari jauh, tinggi di sana, di awan, di langit, ada awan sebesar telapak tangan. Alam semesta langit, cuman ada awan sebesar telapak tangan, kecil banget dari jauh kelihatan. Tapi meskipun dari jauh kelihatannya awan sebesar telapak tangan, Elia berkata, hujan akan datang. Hujan datang, suruh yang namanya Raja Ahab makan, pergi mendahului, jangan sampai keduluan hujan. Hujan akan datang. Saudara, ketika kita mengalami tangisan, ketika kita mengalami seperti bagaikan bangsa Israel, Tuhan rasanya jauh dari kita, di tanah pembuangan, menderita, sengsara, banyak kekurangan, banyak jalan buntu. Ketika kita mengalami keadaan lembah air mata, lembah tangisan seperti ini, ada harus punya iman seperti Elia, itu saya maksudkan. Dalam tangisan air matamu ada yang sedang kau tangisi, kau gumulkan, minta tolong sama Tuhan. Anda dan saya
kita semua harus punya iman, miliki percaya seperti Elia. Hujan akan datang, berkat akan datang, kesembuhan akan datang, mujizat akan datang, keajaiban akan datang dalam hidupku. Padahal cuma dari jauh, awan sebesar telapak tangan. Percaya begini, dalam situasi tangisan lembah air mata kita, Tuhan tuh tidak pernah tinggalkan kita. Cuman kita saja berpikir, aduh seperti gak ada Tuhan. Kadang ada Tuhan tapi dari jauh. Nah, ketika kita melihat kehadiran Tuhan seperti dari jauh, Anda mesti punya iman seperti Elia. Tetap mujizat akan datang, kesembuhan akan datang dalam hidupku. Nah, seringkali kita gak bisa kayak Elia, kebimbangan yang datang, keraguan yang datang. Seperti kita gak bisa lihat Tuhan. Padahal Tuhan jelas berkata, meskipun dari jauh, Tuhan tetap menampakkan dirinya. Dia ada bersama dengan kita. Ini yang pertama alasannya. Kenapa Tuhan berkata, stop menangis, jangan menangis. Kenapa? Tuhan selalu ada menampakkan diri untuk kita. Meskipun kita lihatnya dari jauh. Kita itu kalau punya masalah, yang kita lihat kan masalah kita kan. Masalah kita jadi besar. Kayak sapu tangan saya suka gambarkan. Sapu tangan ini kan kecil. Tapi kita lihat di depan mata gini. Saya nggak bisa lihat apa-apa di depan. Yang saya lihat cuma apa? Sapu tangan padahal kecil. Yang di depan ada lebih besar saya nggak kelihatan. Sebetulnya Tuhan ada tapi kita nggak bisa lihat penyertaannya. Kita nggak bisa lihat kehadirannya. Yang kita lihat apa? Sakit kita yang besar. Problem kita yang kita besarkan, bukan Tuhan kita yang besar. Belajar dari kisah ini, bukan masalah kita yang kita besar-besarkan. Bukan sakit penyakit kita yang kita besar-besarkan di depan mata kita. Di depan orang juga. Kadang kita aneh ya. Kalau kita punya masalah, kita suka besar-besarin di depan orang. Kita sakit, kita besar-besarin. Kamu flu cuman seminggu, aku flu udah 1 bulan. Lo sakit kok disombongin saudara ya. Kamu sakit cuman gitu, aku sakit lebih parah. Kadang-kadang tanpa sadar, ingat saudara ya, hidup mati kita dikuasai mulut kita. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pantesan kita gak sembuh-sembuh. Yang kita ceritakan, kita besarkan adalah tangisan kita, persoalan kita, kesukaran kita. Sekarang ganti, yang kita besarkan Tuhan. Sehingga yang kita nampak bukan masalah kita yang besar. Yang kita nampak apa? Tuhan kita yang besar. Ketika kalimat ini berkata, aku menampakkan diri kepadamu, kelihatannya jauh. Ya karena kita lihat masalah kita. Kebiasaan kita manusia, selalu kita lihat masalah kita lagi. Kesukaran kita lagi, beban berat kita lagi. Jadi besar, kelihatannya gak ada jalan. Padahal semua berkata begini, sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita kuasanya, kasihnya jauh lebih besar. Dia selalu ada. Dia gak pernah tinggalkan kita. Selalu nampak dia ada. Nah yang kedua. Yang pertama dia selalu ada bersama kita. Menampakkan diri. Tidak pernah tinggalkan kita. Alasan kedua. Kenapa Tuhan lewat Nabi Yeremia berkata. Stop menangis. Jangan menangis. Cegah matamu dari mencucurkan air mata. Tidak usah susah lagi dalam lembah air matamu. Ada janji yang kedua. Ayat yang ketiga saya baca ulang sekali lagi. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dia ada bersama kita. Yang kedua. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Perhatikan baik-baik perkataan Tuhan. Tuhan berkata stop menangis. Kenapa? Karena aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Coba bilang sama-sama saya. Kasih yang kekal. Disinilah kita bisa membedakan. Berbedanya pandangan kita manusia dengan pandangan daripada Tuhan. Kita ini seringkali berkata begini. Bahwa ketika kita dalam kesukaran. Ketika kita dalam lembah air mata. Dalam kesulitan. Kita sudah berkata Tuhan gak ada lagi dalam hidupku. Kasihnya gak ada. Ketika kita diberkati. Rumah tangga bahagia. Plus pekerjaan jalan bagus, pemasukan income lancar, jobnya lancar, pembeli ada semua gitu ya. Keuangan kita lancar, kita berkata, oh Tuhan mengasihi saya, Tuhan itu baik. Tetapi Tuhan berbeda.
di dalam tanah, di tanah pembuangan, dalam lembah air mata, dalam penderitaan, kemiskinan, kesusahan Israel di tanah pembuangan. Tuhan berkata apa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal, kata kekal itu artinya tidak berakhir, tidak terbatas kasihnya. Kasih Tuhan kepada kita, kasih yang kekal itu maksudnya tidak pernah bergeser satu inch pun. Kasihnya nggak pernah serong sedikit pun, tidak pernah berubah, tetap konsisten. Meskipun dalam tanah pembuangan, meskipun dalam lembah air mata kesusahan, Tuhan tetap tidak berubah berkata, aku ini mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Pandangan kita beda kan dengan pandangan Tuhan. Pandangan Tuhan, kamu diberkati, aku mengasihi kamu. Kamu dalam kesusahan, dalam lembah kekelaman, aku tetap kasih kamu dengan kasih yang kekal. Kata kekal itu dari kata olam dalam bahasa Ibrani. Olam itu artinya agung, mulia, tapi juga artinya adalah tanpa batas, tanpa akhir. Itu kasih Tuhan kepada kita, tidak ada batasannya. Saya rasa semua di dunia ini selalu ada batasan akhirnya. Keindahan di dunia satu kali akan berakhir. Percayalah itu karena Alkitab katakan kehebatan dunia, kemegahannya satu kali akan berakhir, berhenti, tidak ada lagi, digoncang oleh Tuhan. Hidup manusia satu kali akan berakhir. Semua benda barang di bawah langit ini selalu ada batasan expirednya, ada batas akhirnya. Tapi kasih Tuhan itu olam, kekal, tak ada batas akhirnya. Saya percaya kuasanya juga tidak ada batasannya. Nah, lalu ada kata kasih yang kekal. Ada kata, kalau dalam bahasa Ibrani, ahava olam. Ahava itu artinya adalah kasihnya itu, ahava itu kalau Anda pernah tur Holy Land, itu ada sejenis lumpur. Biasanya kalau tur Holy Land itu diajak ke laut mati. Nah, orang Eropa, orang Amerika, ya orang mana-mana di dunia, seringkali tur Holy Land, salah satu tujuan utamanya adalah mandi lumpurnya laut mati yang namanya lumpur ahava. Ada yang dilulur, ada yang memang berendam pakai lumpur ahava. Karena konon katanya, saya tidak pernah kan soalnya, makanya konon, itu orang sakit rematik, orang sakit encok tulang sakit, badan sakit, berendam atau dilulur pakai lumpur ahava, itu encoknya sembuh, rematiknya sembuh. Ahava, kasih kekal, ahava olam. Ahava itu kasih Tuhan itu kalau saya simpulkan gini ya, kayak lumpur ini ya, lumpurnya di laut mati maksud saya. Kasih Tuhan yang kekal itu ternyata bisa mengobati kita, menyembuhkan kita, menyehatkan kita. Mungkin sakit kita berbeda-beda, bukan badan kita yang sakit. Jangan-jangan pikiran kita yang sakit, sorry to say. Hati kita yang sakit karena kelakuan orang. Atau ekonomi kita yang sakit. Tapi percaya gini, Tuhan berkata gini, kasihku kepadamu kasih yang kekal. Ketika Israel di tanah pembuangan lagi menderita, bercucuran air mata, sengsara, miskin, melarat mereka. Tuhan berkata begini, aku mengasihi kamu dengan kasih ahava olam. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa akhir. Dan di dalam kasih Tuhan yang kekal, itu mengandung yang namanya menyembuhkan, menyehatkan kita, menolong kita. Jadi kalau pagi ini sakit kita mungkin berbeda-beda. Ada yang rumah tangganya sakit, tidak sehat rumah tangganya. Kalau suami istri sekali-sekali beda pendapat, terjadi pertengkaran, wajar. Karena pikirannya dua orang, berusaha jadi satu. Saya setuju dengan kata hamba Tuhan berkata, cekcok kadang-kadang tujuannya jadi cocok, menyatu. Tapi kadang-kadang saudara ya, dalam rumah tangga, kalau tiap hari cekcok terus, tiap hari bertengkar terus, ya tidak sehat dong. Tidak sehat. Hari ini mungkin yang sakit rumah tangga saudara, ada yang ekonomi, ada yang mungkin keuangan sakit, ada yang badan juga sakit, dompetnya sakit. Kasih kekal Tuhan itu sanggup memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan kita kembali. Jadi dua perkara kita dapat. Yang pertama, dia ada bersama kita. Kitanya gak bisa lihat. Yang kita lihat persoalan kita. Yang kedua, Tuhan berkata,
ini berbeda dengan pandangan kita. Kita berpikir kalau dalam tangisan air mata, dalam sakitnya kita, Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan gak mengasihi saya. Kita ditegur lewat ayat ini, enggak. Meskipun kamu dalam lembah air mata, dalam kesulitan keterpurukanmu kata Tuhan, aku ini mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan gak berubah sama kita. Terjemahan lain berkata, aku sudah mengasihi kamu, bukan akan mengasihi kamu. Sudah diberikan pada kita. Jadi kasih Tuhan itu kasih kekal tanpa batas. Kasihnya agung, kasihnya mulia, kasihnya besar sama kita. Jadi hari ini kiranya firman Allah ini menyadarkan kita, mengingatkan kita. Oh ternyata Tuhan itu mengasihi aku. Dia gak pernah tinggalkan aku. Cuman selama ini kita cuma nampak masalah kita. Sekarang biarlah kita nampak kasih Tuhan. Dan ingat dalam kasihnya Tuhan itu dia memulihkan, menyehatkan. Bahkan sakit penyakit kita disembuhkannya. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain. Kita lihat di dalam ayat yang ini. Di ayat ketiga berikutnya di bawah dibaca. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yang kedua, yang ketiga. Sebab itu dikatakan. Kenapa dia berkata stop menangis, kamu jangan menangis. Ada janji yang ketiga. Sebab itu kata Tuhan. Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Mercy, kemurahan. Aku akan melanjutkan kemurahanku kepadamu. Aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia melanjutkan. Tahu melanjutkan? Kalau seseorang, ini contoh boleh ya. Kalau seseorang sakit berapa hari di rumah sakit, dicari penyakitnya. Dia gak bisa makan. Akhirnya dikasih infus sama dia. Infus itu bisa makanan, zat makanan. Atau bisa jadi obat. Karena dia gak bisa makan, maka dikasih kayak cairan, dikasih infus. Udah ketemu penyakitnya mau dioperasi. Biasa ketika dia diinfus mau dioperasi, infusnya dihentikan dong. Dioperasi. Setelah operasi masuk kamar lagi, infusnya dilanjutkan lagi. Pengobatannya dilanjutkan lagi. Tidak di stop. Saya cuma mencoba kasih gambaran kira-kira seperti itu. Kita sering berpikir udah selesai kasih setia Tuhan. Kemurahan Tuhan sudah gak ada lagi. Enggak. Alkitab katakan meskipun dalam tangisan di tanah pembuangan, dalam penderitaan, di tanah penjajahan. Tuhan tetap berkata mereka mengalami itu karena dosa mereka. Karena kesalahan mereka. Israel mengalami lembah air mata, miskin melarat menderita dijajah di tanah pembuangan. Itu karena keputusan hidup yang salah mereka ambil. Salah mengambil keputusan. Lalu karena kita salah sebagai manusia, salah berpikir, salah ambil keputusan. Lalu apakah Tuhan melupakan kita, membuang kita? Enggak. Dulu kita pernah mengalami kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan itu sama dengan kemurahan Tuhan. Apakah berhenti kemurahan Tuhan buat kita? Apakah kasih setianya stop sama kita? Enggak. Meskipun kamu salah, sudah salah, udah hancur bangsamu. Statusmu udah hancur. Rumah tanggamu menderita sekarang, anak istrimu menderita. Tapi kalau dia kembali sama Tuhan, Tuhan berkata begini, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan melanjutkan kemurahanmu kepadaku. Kemurahan Allah yang pernah kita alami di bulan-bulan yang lalu, di tahun-tahun yang lalu. Tuhan katakan, aku lanjutkan lagi loh kemurahanku kepadamu. Selalu dikasih kesempatan yang kedua sama kita. Ada lagi kita alami kemurahannya. Ada tahu Simpson? Dia pernah jatuh dalam dosa, digasah sama pelacur. Kemudian sama Delilah. Delilah itu berikutnya, yang utamanya yang pertama digasah itu. Hancur sampai dicungkil matanya. Lalu apakah habis kehidupan Simpson? Enggak. Ketika dia minta ampun sama Tuhan, dilanjutkan kasih setia kemurahan Tuhan. Dikembalikan kekuatan sampai dia bisa bunuh musuhnya. Seperti itulah Petrus pernah mengkhianati Yesus. Tapi ketika dia berkata, Yesus datang sama dia, gembalakan domba-dombaku. Singkat kata begini, dilanjutkan kasih setianya. Petrus menerima kemurahan Tuhan. Dipakai lebih dahsyat lagi. Sampai kita baca di Alkitab, bayangannya itu menyembuhkan orang yang sudah mati. Membangkitkan orang sakit sembuh kena bayangannya Petrus. Bukan cuma itu, Petrus yang pernah sekali khotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Itu enggak main-main.
Artinya memang betul-betul Tuhan lanjutkan kemurahannya. Dia lanjutkan kasih setianya kepada kita pun sama. Hari ini kita menangis karena pola hidup yang salah. Kita menangis karena keputusan kita yang keliru. Dulu cuman main-main sama Tuhan, tidak ada kesungguhan. Masih ada kemurahan Tuhan buat kita. Yang pertama, dia gak tinggalkan kita, tetap menampakkan diri. Kedua, dia kasih kita kasih yang kekal. Yang ketiga, stop menangis. Kenapa? Aku melanjutkan kemurahanku kepadamu. Ada lagu lama yang berkata, kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Itulah kemurahan Tuhan kepada kita. Masih ada kemurahan, belum berhenti, belum selesai. Bukan berarti kalau jalan buntu, ya buntu gak ada jalan. Masih ada kemurahan. Tuhan bisa buka jalan keluar sama saudara. Tuhan bisa pulihkan. Terbukti Israel itu nanti dipulangkan kembali ke tanah perjanjian. Bangun kembali. Yang sudah hancur bangsanya dibangkitkan kembali. Kenapa? Tuhan melanjutkan kasih setia dan kemurahannya. Dan ingat, kasih setia Tuhan, kasihnya kasih yang kekal. Bukan sementara. Dulu ada lagu lama ya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Itu lagu lama ya. Kasih Tuhan kepada kita bukan sementara, tapi untuk selamanya. Dengan waktu yang ada, kita turun di ayat yang keempat. Kenapa dia berkata stop, jangan menangis, berhenti menangis. Ternyata ada kalimat ini. Saya ingin kita kunci dengan ayat yang keempat ini. Kita sama-sama baca ayat ini saudara ya. Lihat ayat ini sama-sama kita baca. 2, 3. Aku akan membangun engkau kembali. Sehingga engkau dibangun hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Dan akan tampil dengan tari-tarian. Orang yang bersukaria. Tidak nangis lagi, tidak sedih lagi. Ada dua loh janji Tuhan di sini Mas Ian. Yang pertama, aku akan membangun kau kembali. Yang kedua, bukan cuma dibangun. Dibangun toh kosong bikin apa? Dibangun tapi gersang. Dihiasi sama Tuhan. Dengan rebana, dengan tari-tarian. Tidak nangis lagi. Kamu bersukaria. Masih dua tuh di sini. Yang keempat ini. Aku akan membangun engkau kembali. Dibangun sama Tuhan. Percaya begini. Meskipun sudah hancur sekarang rasanya. Rasanya gak kuat ada bangun. Tapi Tuhan kata, aku yang bangun kau kembali. Yakinlah dengan iman kalau Tuhan yang bangunkan hidup kita. Tuhan yang bangkitkan hidup kita. Tidak ada kuasa yang bisa menghalangi kuasa Tuhan. Udah hancur nih sekarang saudara keadaannya. Yakin gak Tuhan bisa bangunkan, bangkitkan kembali saudara? Ada satu ayat, tidak usah dibaca. Yeskel 37, ayat 1-6. Tuhan tuh pernah ngomong sama Yeskel. Israel tuh di tanah pembuangan sebetulnya. Udah hancur. Udah gak mungkin bangkit sebagai tentara yang besar, kelompok orang-orang yang hebat. Digambarkan Israel di tanah pembuangan lewat Nabi Yeskel. Seperti tulang-tulang sudah kering. Sudah mati dan sudah jadi tulang. Saya berharap Anda ngerti di sini. Israel yang sedang menangis di tanah pembuangan. Itu Tuhan kasih pewahyuan lewat Nabi Yeskel. Penderitaan mereka, miskin melaratnya mereka. Itu rasanya gak mungkin dihidupkan, dibangunkan lagi. Udah digambarkan seperti orang yang mati dan sudah menjadi tulang-tulang yang kering. Kesentrong sama matahari. Pelembab udah gak ada. Tuhan ngomong gini sama Yeskel. Yeskel, kamu percaya gak? Itu Israel di tanah pembuangan yang kayak tulang kering. Bisa dibangunkan lagi gak? Bisa dihidupkan lagi gak? Yeskel bingung kayak kita cari aman. Ya engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang tahu bola-balik. Engkau yang tahu Tuhan. Itu sebetulnya keraguan kita. Mana mungkin bisa ya. Ya engkau yang tahu ya Tuhan. Kenapa kita gak berkata, oh percaya Tuhan bisa Tuhan. Kemudian diajar sama Tuhan Nabi Yeskel. Bisa bangun. Berkata kepada tulang-tulang itu. Hai tulang-tulang. Lihat kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang keempat. Lihat ya. Lalu firman-Nya kepadaku diajari. Bernubuatlah, berkatalah mengenai tulang-tulang ini. Dan katakan kepadanya. Hai tulang-tulang yang kering. Yang sudah mati dan kering. Dengarlah firman Tuhan. Ngomongnya kepada tulang. Dan kemudian aku berikan urat kepadamu, aku berikan daging kepadamu, aku berikan kulit menutup semua. Dan aku berikan nafas kehidupan, hidup lagi itu tulang-tulang. Yang Yeskel tadi berkata, engkau yang tahu ya Tuhan, dalam hatinya, mana bisa bangkit, mana bisa bangun. Kalau Tuhan yang bangun, pasti bisa. Terbukti apa?
pulang mereka ke tanah pembuangan. Bangun kembali Yerusalem yang tidak mungkin jadi mungkin kalau Tuhan yang bangun. Dan cara membangun berkata pada masalah. Bukan cuma cerita masalah. Berkali-kali saya ajarin sama jemaat kepada Anda. Kalau ada hidupmu pengen dibangkitkan sama Tuhan. Ya, air matamu diganti dengan sukacita. Jangan cuma cerita membesarkan masalah, tidak mengubah apapun. Berkata dengan iman kepada masalahmu. Hai masalah, stop sampai di sini. Tuhan sudah tolong aku. Hai penyakit, kamu sudah sembuh. Aku sudah disembuhkan Tuhan. Berkata sama penyakitnya, sama tulang keringnya. Bukan cerita masalahnya. Nah, kebiasaan kita kalau punya masalah cuma cerita masalah kepada orang lain. Tangisan kita ceritakan, hutang kita ceritakan, penderitaan kita ceritakan. Kenapa kita tidak berkata kepada masalah kita? Alkitab katakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Hanya orang percaya yang berani berkata kepada tulang keringnya, kepada air matanya. Kalau gak percaya, gak bisa. Baru ngomong sekali gak ada jawaban, dia berhenti. 3 kali ngomong gak ada jawaban, dia berhenti. Masih ada percaya gak di hatimu? Saya udah lama Pak berkata berdoa kesembuhan saya. Alkitab berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Udah hilangkah imanmu, kepercayaanmu? Meskipun sekarang belum terjadi itu jalan keluar mujizatnya. Tetap percaya, katakan. Memang itu caranya. Bukan sekedar cuma cerita masalah kita dari A sampai Z. Berkata kepada tulang kering. Hai tulang kering, dengar firman Tuhan. Kamu sudah sembuh. Kamu sudah dipulihkan. Sudah ada jalan keluar. Katakan pada masalah. Dan tetap percaya. Meskipun hari ini udah beberapa kali Anda katakan. Sudah berapa bulan. Masih percaya enggak? Nah seringkali percaya kita mulai hilang. Begitu Tuhan mau tolong. Imannya udah hilang. Tetap perkatakan dengan percaya. Sampai mujizatnya nyata. Tetap perkatakan dengan percaya. Sampai air matamu diganti dengan sukacita oleh Tuhan. Aku percaya kata Paulus. Sebab itu aku berkata-kata. Kalau Anda gak berani berkata. Berarti kepercayaanmu mulai hilang. Tuhan berkata gini, aku bangun kamu kembali. Masih ada banyak ayat tapi tidak cukup waktu. Anda lihat gambar ini. Kalau Tuhan yang bangun, kalau manusia bangun suka sia-sia. Tapi kalau Tuhan bangun tidak ada yang sia-sia. Ada catat saja. Saya masuk yang terakhir saja ya. Lihat ayat yang keempat tetap. Ayat yang keempat saya bacakan. Next. Ayat yang terakhir saja saya baca. Tidak cukup waktu saya baca. Aku akan membangun kau kembali. Sehingga kau dibangun hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana. Dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Udah tampil sekarang. Tadinya cuma menangis susah malu dong tampil. Sekarang berani tampil percaya diri. Kenapa? Tuhan udah menghiasi hidup kita. Dihiasi seperti bunga bakung di ladang. Itu gak bekerja. Dihiasi jadi indah. Seperti gedung. Gedung ini kalau gak ada hiasan, gak ada kursinya, gedung gereja, gak ada AC-nya. Oh gersang banget ya. Gak ada soundnya. Orang datang mau ngapain di sini? Pohon Natal jadi indah karena banyak hiasannya. Dikasih pernak-pernik. Ada banyak bonus, ada banyak upah, ada banyak ganjaran diberikan pada kita. Ikut Tuhan itu banyak hiasannya yang indah. Ada saja. Kita maju ke depan, ada pertolongan Tuhan. Ke kiri ada Tuhan hiasi kita. Dengan pertolongan Tuhan sebagai hiasan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita jadi percaya diri tampil dengan bersukaria. Tidak nangis lagi ngomong sama orang. Tuhan sudah tolong aku. Tuhan sudah pulihkan aku. Tuhan sudah membangun, bangkitkan hidupku. Berani tampil bagian rebana dan sukaria. Bukan cuma dibangun, dihiasi hidup kita. Sampai orang itu lihat, kok bisa ya dia bangkit. Karena orang lihat hiasan-hiasan dari Tuhan sama saudara. Hari ini firman Allah berkata, stop menangis, jangan menangis. Kenapa? Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Jangan besarkan masalah kita, berkata dengan iman pada masalah kita. Bahwa Tuhan sanggup membangun, menghiasi kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa.